Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa jumpa lagi di mata pelajaran IPA. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bahas pada bab 2, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai dari pengertian usaha. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Jadi, seseorang itu dikatakan melakukan usaha jika orang tersebut mengerjakan gaya pada sebuah benda dan benda berpindah. Jadi selama orang itu mengerjakan gaya pada benda, ternyata benda tidak berpindah, berarti orang tersebut tidak bisa dikatakan melakukan usaha. Jadi syaratnya melakukan usaha itu adalah orang tersebut memberikan gaya dan benda mengalami perpindahan. Kalau kita rumuskan, berarti usaha itu atau lambangnya adalah W sama dengan F dikali S. Jadi usaha dilambangkan dengan huruf W besar. Satuannya adalah Joule atau Newton dikali meter. Sedangkan F adalah lambang dari besaran gaya. Satuannya adalah Newton. Dan S adalah lambang dari besaran perpindahan, satuannya adalah meter. Sehingga satuan dari usaha adalah Newton dikali meter atau biasanya disebut dengan Joule. Kita lanjutkan dengan macam-macam usaha. Usaha itu bisa bernilai positif jika arah gaya yang diberikan searah dengan perpindahan. Sebagai contoh, misalnya sebuah mobil yang didorong ke arah depan, ternyata mobil juga berpindah ke depan. Atau kalian misalnya mendorong meja, ternyata meja juga berpindah ke depan. Berarti usaha yang kalian lakukan itu adalah bernilai positif. Yang kedua, usaha bernilai negatif jika arah perpindahan berlawanan dengan arah gaya. Jadi misalnya kita memberikan gaya ke kanan, ternyata bendanya pindah ke kiri. Atau misalnya kita itu mendorong benda ke depan, ternyata benda tersebut berpindahnya ke belakang. Sebagai contoh misalnya, pada saat kalian itu menghentikan sebuah motor yang sedang melaju, berarti kalian menariknya ke belakang dan ternyata sepeda motor tetap berjalan ke depan, berarti usaha yang kalian lakukan adalah negatif. Mengapa? Karena arah gaya yang kalian berikan berlawanan dengan arah perpindahannya. Jadi kalian menariknya ke belakang, ternyata mobil tetap berpindah ke atau tetap berjalan ke depan. Sebagai contoh yang kedua, misalnya adalah orang yang sedang bermain tarik tambang yang kalah. Jadi bagi yang kalah, maka orang itu menariknya ke belakang, namun perpindahnya adalah ke depan. Berarti usaha yang dilakukan oleh orang yang bermain tarik tambang yang kalah itu adalah usaha yang negatif. Yang ketiga, usaha bisa bernilai 0. Jika apa? Yang pertama, jika ada gaya F yang bekerja pada benda namun tidak ada perpindahan. Jadi misalnya kalian mendorong sekuat tenaga tembok yang masih berdiri kokoh,
ternyata tembok itu tidak mengalami roboh, maka berarti usaha yang kalian lakukan itu adalah bernilai 0. Sebagai contoh lagi, anak yang mendorong truk yang sedang mogok namun truk tetap diam tidak berpindah, berarti usaha yang dilakukan anak tersebut juga bernilai 0. Jadi meskipun anak tersebut sudah capek, bersusah payah memberikan tenaganya, namun benda tetap tidak berpindah, berarti usaha yang dikerjakan tetap bernilai 0. Yang kedua, usaha bernilai 0 itu jika arah gaya membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Jadi arah gaya F tegak lurus terhadap perpindahan. Contohnya, pada saat kita sedang membawa buku sambil berjalan, maka buku tersebut mengalami perpindahan ke arah depan, sedangkan gaya yang kita berikan itu arahnya ke atas. Jadi arah gaya dengan arah perpindahan membentuk sudut 90. Maka usaha yang seperti ini juga bernilai 0. Untuk contoh soalnya coba kalian perhatikan. Misalnya di sini saya memberikan contoh satu soal saja. Ali mendorong meja dengan gaya 100 Newton menyebabkan meja berpindah sejauh setengah meter. Maka usaha Ali adalah, kita tulis diketahuinya, yaitu F gaya yaitu 100 Newton dan S perpindahan setengah meter. Ditanyakan W atau usaha dan kita jawab W sama dengan F kali S, berarti 100 dikali setengah dan menghasilkan angka 50 Joule. Berarti usaha yang dilakukan Ali sebesar 50 Joule. Dari mana? Dari F dikali S. Kita lanjutkan dengan materi daya. Daya diartikan sebagai besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, yang mana P itu adalah lambang dari besaran daya, satuannya adalah watt atau bisa juga joule per second. Sedangkan W itu adalah usaha, satuannya adalah joule, T waktu atau detik. Jadi besarnya daya itu sebanding dengan besarnya usaha atau energi. Makin besar usaha atau energinya, berarti besarnya daya semakin besar. Dan daya berbanding terbalik dengan waktu. Semakin lama waktunya, maka besarnya daya adalah semakin kecil. Demikian anak-anak materi pada pagi hari ini yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.